Sakti itu kan sebetulnya satu pintu pelayanan di dalam satu kartu. Makanya disebut KTP Sakti. Di situ masyarakat akan bisa mendapatkan pelayanan di berbagai bidang, tidak perlu banyak kartu seperti yang sebelumnya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bidang bantuan sosial lainnya. Apakah itu BLT, karena saya kira ini BLT juga akan diteruskan dan bahkan mungkin lebih merata, lebih tepat sasaran. Nah, justru salah satu fungsi dari KTP Sakti ini adalah meminimalkan proses yang tidak tepat sasaran selama ini yang sebetulnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Selamat siang pemirsa di rumah dimanapun berada. Saya Kimsa Ahmad. Dan hari ini kedatangan tamu istimewa, aktivis wanita ya, atau aktivis perempuan, Teh Ana Ratna Mardiani. Dia selaku Ketua Umum Korlap. Kesempatan hari ini di rumah bersama Pelayan Rakyat Bandung. Kita kedatangan dari Teh Ana. Mungkin bisa mengenalkan lebih ini kegiatan dari aktivis Ana. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Ana Ratna Mardiani. Kebetulan saya diberi amanah untuk memimpin sebuah organisasi relawan sebagai ketua umum yang bernama Korlap, Koordinasi Relawan Antar Partai. Koordinasi antar partai ya, Karena artinya bahwa koalisi dari partai tadi itu mungkin ada duduk semua pengurus di sana ya? Ya, lebih banyak mungkin untuk koordinasinya ya. Iya, betul. Tiana, dari mengenai tadi koordinator relawan antar partai, nah lebih di 03 ya mungkin ya, ke Ganjar Pranowo. Nah, hal-hal yang harapan dari Tiana dengan terbentuknya Korlap ini arahnya kemana nih? Ya, Korlap ini berdiri justru dilatar belakangi oleh rasa kagum kami terhadap seorang sosok capres kita, Ganjar Pranowo. Nah, akhirnya kami bersama-sama mencoba untuk berkumpul, membicarakan tentang apa yang memang akan kita kerjakan di Korlap ini, gitu ya. Mungkin sebagian relawan rata-rata mungkin kegiatannya bermacam-macam, tergantung bagaimana mereka waktu mendaftar ke TKRPP itu kan ada yang lewat canvassing, mungkin lewat bergerak di bidang budaya, seni, pendidikan dan segala macam. Tapi kalau kita lebih kepada pendidikan politik. Pendidikan politik. Iya. Kenapa memilih pendidikan politik? Karena begini, kalau kita di masyarakat ini kan kalau saya lihat bagaimana kita mencerdaskan bangsa dari sisi politik. Nah, ini di Indonesia ini kadang-kala kalau kita melihat dari masyarakat menengah ke bawah ya. Itu banyak sekali yang kadang-kala pembicaraan ini tidak sinkron dengan apa yang terjadi gitu. Jadi lebih banyak info-info ini kalau dibilang tidak benar atau menyesatkan mungkin lebih banyak itu ya. Tapi ketika kita memberikan satu arahan, satu diskusi yang sebetulnya kita santai aja sih. Ya karena kita nggak perlu resmi atau formal berbicara dengan masyarakat tentang bagaimana sebetulnya politik di Indonesia ini. Yang artinya bahasannya pun kita sederhana aja yang mengena. Nah, salah satunya adalah yang sekarang sedang hangat-hangatnya mereka membicarakan persoalan program dari Capres. Ya dalam hal ini Capres 03 tentunya. Ya. Nah, dari 21 program Capres 03 ini, Pak Ganjar Mahfud ini unggulannya ini yang lebih mengarah sesuai dengan orientasi Korlap ya. Ini hal apa nih? Saya kira kalau masyarakat ini tentu ingin bagaimana keseharian ini secara ekonomi bisa walaupun tidak tercukupi tapi normal lah kehidupan mereka. Nah, jadi sasaran kita dari Korlap ini adalah bagaimana kita membidik. Salah satu program unggulan itu adalah KTP Sakti. KTP Sakti. Iya.
Nah, itu lebihnya KTP Sakti ini untuk edukasi ke masyarakat itu yang mau disampaikan seperti apa ini? KTP Sakti itu kan sebetulnya satu pintu pelayanan di dalam satu kartu. Makanya disebut KTP Sakti. Di situ masyarakat akan bisa mendapatkan pelayanan di berbagai bidang, tidak perlu banyak kartu seperti yang sebelumnya. Jadi masyarakat bisa mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bidang bantuan sosial lainnya. Apakah itu BLT, karena saya kira ini BLT juga akan diteruskan dan bahkan mungkin lebih merata, lebih tepat sasaran. Nah, justru salah satu fungsi dari KTP Sakti ini adalah meminimalkan proses yang tidak tepat sasaran selama ini yang sebetulnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Gitu. Oke. Dan ini perlu edukasi dan sosialisasi mungkin ya. Betul. Nah, tadi disinggung bahwa aktivitas TANA ini untuk mengenai edukasi politik ya di masyarakat. Ini lebih ke segmen orang tua ataupun milenial atau pemuda atau seperti apa nih? Atau perempuan juga? Saya kira semua lapisan masyarakat ya. Iya, karena kalau karena kita itu kadang di dalam satu aktivitas itu tidak melulu harus mengkotakkan, tapi bagaimana dia istilahnya masyarakat umum. Jadi ketika kita bicara dari sisi kebetulan ya, saya ada pengalaman ini, kebetulan saya ketemu sama ibu-ibu yang sudah sepuh gitu. Kok kita nggak dapat bantuan ya? Kita kan udah sepuh gitu, kita udah nggak kerja, tapi ada yang masih muda, maaf secara ekonomi mungkin lebih baik, ya, dan nggak layak mendapatkan. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi PR tersendiri buat kolab dalam hal ini, karena kebetulan saya yang memang ketemu langsung ya, saya ngobrol. Kalau memang ini bisa ingin terpenuhi, kita harus konsisten memilih Capres 03 gitu loh. Apalagi program kita kan kita membahas ini persoalan KTP Sakti. Baik, Tiana, tadi beberapa kondisi di lapangan ya dengan masyarakat bahwa perlunya perhatian pemerintah ini yang lebih efisien dan efektif ya, dimana bahwa masyarakat lebih bisa mengakses fasilitas yang ada dan tepat sasaran. Mungkin itu juga perlu bagaimana edukasi pendidikan politik yang harus dibangun, baik infrastrukturnya ya, infrastruktur pendidikannya maupun sistem pendidikan politiknya ya. Mungkin juga bisa juga dengan edukasi masalah anti korupsinya kali ya. Karena sebaik-baiknya pendidikan mungkin yang selama ini edukasi berjalan, ini kalau juga tidak diberikan edukasi anti korupsinya itu ya, korupsi inilah yang selalu memiskinkan masyarakat kecil. Betul. Nah, harapan dari TANA ini dengan edukasi politik ini ke depan bisa lebih laksanakan dengan sesuai ya, itu seperti apa teh bentuk-bentuknya mungkin? Saya kira memang yang jelas kita perlu banyak turun ke bawah ya, itu aja. Karena sekarang masyarakat ini terlepas dari segala kekurangan yang ada, tetap yang namanya pendekatan persuasif itu tetap yang jitu buat saya. Jadi udah masyarakat itu kadang berpikir gini, saya mau milih siapa sih? Nah, itu nggak bisa terpecahkan hanya lewat pembagian APK, pembagian sembako, segala macam. Yang benar itu ya memang benar-benar ketemu, gitu loh. Ketemu, bicara langsung, mendengar keluhan mereka, diskusi ringan, tidak usah diskusi yang formal atau gimana. Duduk sambil ngopi atau pas saya ke rumahnya, tahu-tahu ngumpul. Kalau memang itu menarik gitu. Begitu, Kang Hakim. Oke. Mungkin dari tadi disinggung KTP Sakti lagi ya. Mungkin. Di samping KTP Sakti, unggulan yang kira-kira yang diperjuangkan oleh relawannya TANA ini, dari unggulan lainnya apa nih Teh? Saya kira kalau saya tidak salah nih ya, ini di nomor 10 ini kita ada bicara UMKM dan koperasi. Itu nggak bisa lepas, kenapa? Jadi masyarakat ini kan sebetulnya kita hampir dominan itu masyarakat bekerja di sektor informal. Sebetulnya. Nah, sektor informal ini bagaimana kalau tidak kita mendapat akses atau kemudahan dari pemerintah? Saya kira
Pak Ganjar merupakan salah satu yang concern dan perhatian penuh kalau kita melihat dari track record pemerintahannya ya di Jawa Tengah, bahwa dia bagaimana bisa membuka akses yang lebar untuk pengusaha-pengusaha kecil di UMKM maupun untuk yang formalnya itu koperasi. Betul. Saya rasa seperti itu. Ya, di mana bahwa sebenarnya semangat undang-undang UKM itu kan rumah besarnya koperasi ya. Iya. Hanya saja sekarang itu kan berjalan masing-masing nih. Betul. UKM, koperasi ya. Betul. Nah, ini yang kita imbau pemerintah ini bahwa bagaimana UKM ini sesuai tujuan itu membentuk badan usaha bersamanya itu koperasi. Iya. Jangan sampai kecilnya ini dibesarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, sudah besar jadi kapitalis kecil. Nah, Tiana, ini UKM ini kalau seperti di Bandung kan khususnya, ini kan berkaitan juga dengan tidak jauh dari PKL ya, pedagang kaki lima, yang kalau dulu kita itu ya dikejar-kejar polisi atau dikejar tibung ya. Betul, nah, betul. ini dengan kondisi sekarang ini kan seharusnya sebagai mitra pemerintah ya, artinya bagaimana pemerintah mengelola atau menata PKL ya, di mana bahwa notabene ini adalah sebagai UKM. Nah, Tiana, menurut Tiana UKM ini sendiri ke depan itu sebagai mitra pemerintah atau apa? Seperti apa nih Tiana harapannya? Kalau saya sih berharap ini kan segala sesuatu itu harus kita ngelihat dari kepalanya nih. Kalau kita bicara UKM tidak akan lepas dari koperasi. Jadi intinya pembenahan itu harus dari atas dulu, jangan dari bawah dulu. Jangan dari bawah ke atas dulu ke bawah. Nah, makanya yang nanti ke depan yang menjadi Menteri Koperasi itu harus orang yang tepat. Selama ini berapa periode presiden yang namanya Menteri Koperasi itu hanya sebagai pajangan, hanya sebagai lambang. Dan yang namanya bicara usaha kecil menengah, bicara koperasi, ini kayaknya kayak retorika aja deh, atau ekonomi kerakyatan seperti yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini, baik Bung Karno dan Bung Hatta gitu loh, ya kan, ekonomi kerakyatan bicara Bung Karno, bicara koperasi bicara Bung Hatta, itu hampir tidak ada gitu, makanya makin terkikis gitu. Hanya ilusi aja. Betul. Jadi kalau kita bicara teriak-teriak kapitalis juga nggak bisa kita lenyapkan. Ini bagaimana kita beriringan loh. Bicara tentang kita bisa mapan di ekonomi kerakyatan, tapi ini juga kapitalis juga nggak bisa lepas. Jadi intinya kita mesti balance sih sebetulnya. Baik, Tiana, untuk kesempatan hari ini mungkin himbauan dari Tiana kepada pemerintah juga kepada teman-teman relawan khususnya ini untuk di Pilpres 2024 ini seperti apa? Ya, saya kira kita tidak punya pilihan lain selain harus memenangkan Ganjar, itu saja saya pikir. Itu aja. Mungkin bisa mengajak seluruh rekan-rekan dari relawan dan juga dari gerakan tadi ya, mungkin mengenai UKM-UKM-nya ya. Ini bagaimana untuk Pilpres di 2024? Silakan. Ya, saya kira kawan-kawan semua baik dari relawan maupun dari teman-teman yang memang ada di komunitas-komunitas ekonomi, bidang usaha UMKM atau koperasi, kita harus memenangkan Ganjar karena apa? Program-program beliau ini hampir 100% menyentuh untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat yang memang menengah ke bawah. Saya kira itu. Baik, mungkin pada pemirsa juga di tanggal 14 Februari ini jangan lupa kita datang ke TPS, jangan sampai golput ya, Teh ya. Oh iya. Gitu. Mungkin sebagai akhir dari podcast hari ini, kita mari ajak kawan-kawan seluruh Nusantara bagaimana menandakan yel-yel pemenangan daripada Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud menang.